Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meredam Avatar. Api unggun mengeluarkan api kecil di dalam hutan yang gelap. Cahaya menyebar, menyebabkan hutan dalam radius 100 meter diwarnai dengan cahaya merah samar. Xiao Yan duduk bersila di samping api unggun. Cahaya dari nyala api menerangi wajahnya, dan sepertinya menutupi tubuhnya dengan lapisan benang merah samar. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Segel api di antara alisnya memancarkan cahaya yang redup dan lemah. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampak seperti replika Xiao Yan. Xiao Yan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari nyala api melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya di kelas Dowling. Apalagi, waktu keberadaannya terlalu singkat. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang tersebut akan dapat mengetahui apa itu dalam sekejap. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiao Yan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai ia mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan pencipta. Meskipun ini mudah untuk dikatakan, sangat sulit untuk melakukannya. Mengingat kemampuan Fei Tian, dia hanya membuat avatarnya mencapai tingkat menengah meskipun telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum mencapai tingkat penguasaan. Apalagi Xiao Yan baru saja menyelesaikan langkah pertama. Ada celah yang sangat lebar hingga langkah berikutnya. Menurut apa yang dinyatakan metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritual. Jadi, itu akan bertindak sebagai pertahanan sekaligus menyembunyikan rahasia spiritual. Xiao Yan melihat avatar di sampingnya saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Kilatan-kilat di permukaan avatar Fei Tian saat itu mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Selain itu, kekuatan petir angin juga menjadi teknik menyerang avatarnya. Kekuatannya cukup besar, namun, tidak ada kekuatan angin petir di dalam tubuhku. Sedikit yang kuserap saat berlatih gerakan 3000 petir saat itu masih jauh dari cukup untuk meredam avatar ini. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan sangat merugikan jika bertemu dengan benda kuat seperti api jantung jatuh, yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Fei Tian adalah studi kasus terbaik. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu, saya telah bekerja sangat keras hanya untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Itu hampir tidak cukup untuk berlatih gerakan 3000 petir. Kayu bakar bambu di tangan Xiao Yan dihancurkan menjadi bubuk tanpa dia sadari. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Tubuh 3000 ilusi petir ini telah menyebabkan dia sakit kepala. Bodoh, siapa bilang kamu pasti harus menggunakan Wind Lightning Strength? Ini hanyalah salah satu metode tempel. Juga bagus jika Anda menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan, api surgawi, di dalam tubuh Anda berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu, terutama api jantung yang jatuh. Jika Anda bisa menggabungkannya ke dalam avatar, dia tidak akan takut pada energi aneh yang bisa menaklukkan roh di masa depan. Karenanya, satu-satunya ketidaksempurnaan avatar dapat diperbaiki oleh Anda.
kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari avatar Fei Tian. Suara mengajar Tian Huo Zunze tiba-tiba keluar dari ring sementara kepala Xiao Yan sakit. Xiao Yan tercengang saat mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit, namun, metode pelatihan mengatakan menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar. Akankah penggunaan energi lain tidak menghancurkan avatar tersebut terutama jika Fallen Heart Flame digunakan? Itu bisa melukai roh. Bukankah avatar spiritual tidak akan dimurnikan menjadi ketiadaan saat mereka melakukan kontak? Segala sesuatu di dunia ini sedemikian rupa sehingga kekayaan diperoleh dari bahaya. The Fallen Heart Flame telah sepenuhnya dimurnikan oleh Anda. Kapan Anda pernah melihatnya menolak jiwa Anda? Selama Anda memahami keseimbangan temper dengan benar dan melanjutkan dengan lambat, penguasaan avatar hanya akan ada di sekitar Anda. Tian Huo Zunze menjelaskan. Xiao Yan bukanlah orang yang bodoh. Hatinya juga tiba-tiba mengerti setelah pengingat Tian Huo Zunze. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Tian Huo Zunze, dan akan sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar. Karena ini masalahnya, lebih baik jika dia mencoba memperkuat avatar dengan api surgawi. Dia tidak akan kehilangan apapun jika gagal. Namun, jika dia berhasil, ketidaksempurnaan avatar spiritual yang tersisa ini akan diperbaiki olehnya. Itu pasti akan sangat membantu saat dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Sudah kurang dari 20 hari sampai gelombang energi di pegunungan mata surga dimulai. Berdasarkan jarak yang harus dia tempuh, dia seharusnya bisa melintasi pegunungan ini setelah 5 atau 6 hari. Pada saat itu, dia akan pergi keluar dan bergegas ke pegunungan mata surga. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa membuat kemajuan selama 5-6 hari ini. Jika tidak, avatar kelas Dowling ini tidak akan membantunya. Jari Xiao Yan menekan avatar di sampingnya. Ini bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki titik di antara alis Xiao Yan. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, boneka iblis bumi muncul. Itu menjaganya. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan menutup matanya. Pikirannya bergerak, memasuki laut spiritual di alisnya. Sosok ilusi Xiao Yan perlahan muncul di wilayah laut. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya samar. Dengan segera, avatar tersebut muncul di tengah fluktuasi spiritual di bawah. Roh Xiao Yan duduk bersila sementara avatar di depannya juga dengan sigap duduk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok Fallen Heart Flame muncul. Laut spiritual di bawah Xiao Yan berfluktuasi saat gugus api hati yang jatuh ini muncul. Meskipun hal ini telah ditundukkan oleh Xiao Yan, efeknya menahan roh masih menyebabkan kekuatan spiritual menjaga jarak. Xiao Yan tidak peduli tentang tindakan refleksif dari laut spiritual. Dia mengayunkan tangannya dan Flame Heart yang jatuh terbang keluar. Segera, itu membungkus avatar di depan Xiao Yan. Nyala api baru saja membungkus avatar Xiao Yan saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuh aslinya yang ilusi menjadi lebih pucat. Turunkan suhu. Anda harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Selama Anda menenangkan diri sendiri dan menghindari diganggu, Anda harus bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian tembakan Anda. Suara lembut dan dalam Tian Huo Zunze terdengar di wilayah laut spiritual. Jari Xiao Yan bergerak. Api yang menyelimuti avatar perlahan-lahan menjadi lebih redup, menyebabkan suhu turun secara bertahap. Menyusul penurunan suhu api jantung yang jatuh, guncangan tubuh avatar berkurang sedikit. Namun, itu masih sedikit gemetar.
pikiran Xiao Yan dipertahankan dalam kondisi yang tidak terganggu. Dia perlahan menekan suhu nyala api. Saat suhu nyala api turun, berbagai isyarat visual yang diberikan oleh avatar juga memasuki kepala Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengidentifikasi suhu terbaik dengan cara seperti kilat. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat sulit. Itu membutuhkan kemampuan kontrol api yang sangat keras. Di bawah kehalusan api hati yang jatuh, avatar itu perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiao Yan perlu mengontrol suhu nyala api dan menaikkannya sesuai dengan ketahanan avatar. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu Flame Heart Fallen untuk mendapatkan efek temper. Kontrol yang efisien ini menghabiskan banyak kapasitas mental. Bahkan dengan daya tahan Xiao Yan, dia jelas bisa merasakan perasaan lelah yang perlahan menyebar dari dalam jiwanya. Meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian, harus dikatakan bahwa kendali Xiao Yan dari Flame Heart Fallen sudah mencapai tahap yang sempurna. Avatar ilusi asli secara bertahap menjadi seperti substansi di bawah temper dari api hati yang jatuh. Proses ini mungkin sangat lambat, tetapi jika Fei Tian dan orang-orang di Wind Lightning Pavilion yang berlatih 3.000 tubuh ilusi petir melihat ini, kemungkinan rahang mereka akan jatuh. Kecepatan seperti itu mungkin tampak lambat, tetapi itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar mereka tampak seperti kura-kura yang merayap. Tian Huo Zunze tersenyum senang saat melihat Xiao Yan memasuki ritme setelah pengingat sederhana. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Dua Xiao Yan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu tampak khusyuk sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi avatar diam-diam berfluktuasi di dalam nyala api. Sementara api memurnikannya, benang dari benih api yang sangat redup perlahan bergabung ke dalam avatar, menyebabkan beberapa api tak terlihat muncul di tubuh transparan. Malam perlahan menghilang. Saat sinar pertama matahari pagi mulai terbenam, Xiao Yan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Kelelahan tampak samar-samar dalam diri mereka. Kelelahan kekuatan spiritual Xiao Yan pada malam hari tidak kurang dari hasil dari pertempuran besar dengan orang lain. Penempaan avatar ini memang sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum bisa mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat mencapai penguasaan penuh. The 3000 Lightning Illusionary Body memang merupakan teknik Do yang paling sulit untuk dilatih di Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. Anak kecil, kamu benar-benar rakus. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik Do ini, Fei Tian setidaknya telah membuat temperamen avatarnya selama lebih dari 5 tahun dari penampilannya. Namun Anda tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat. Suara tak berdaya Tian Huo Zunze dipancarkan dari ring. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Dengan kata lain, dia benar-benar serakah. Xiao Yan terbatuk kering dan mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Ayo pergi. Pegunungan mata surga kemungkinan sudah diisi dengan orang-orang. Saya ingin tahu apakah saya bisa merebut salah satu dari 10 tempat? Ini adalah kesempatan untuk terobosan ke kelas Doujong. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.